rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa seiring berjalannya waktu, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur panjang, sehat badan, akal dan pikiran, sehingga masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada kita di dalam satu bulan yang di dalam tersebut ada momen Lebaran Idul Fitri, yaitu dinamakan dengan Indonesia. Sebulan penuh, saudaraku, kita telah menjalani ibadah puasa Ramadan dan juga ibadah-ibadah yang lain. Bulan Ramadan, bulan penuh rahmat, maghfirah dan kelepasan daripada api neraka. Allah memberikan kemenangan pada bulan yang berbahagia ini kepada orang-orang yang benar-benar mencintai Allah, benar-benar beribadah, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat bulan suci Ramadan. Namun setelah kita keluar daripada bulan suci Ramadan, apakah kita tidak ada peluang lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama seperti bulan suci Ramadan? Jawabannya tidak. Selama nyawa masih dikandung badan, banyak sekali ibadah-ibadah yang harus kita laksanakan untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ibadah-ibadah yang membuat kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kita lalai dengan ibadah tersebut, lalai dengan ibadah tersebut. Saya pernah jadikan momen Lebaran ini sebagai momen kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah kita jadikan momen Lebaran ini tempat dan peluang kita untuk kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jadikanlah momen Lebaran ini jalan-jalan satunya untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dikatakan yang bahwa bukanlah Lebaran itu kepada orang-orang yang memakai baju baru, tapi Lebaran tersebut bagi orang-orang yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman dan seagama, sebagaimana telah kita ketahui bersama, dalam bulan Syawal ini disunahkan kepada kita untuk melaksanakan puasa sunnah selama 6 hari. Kelebihan dan keistimewaan daripada kita berpuasa 6 hari ini pernah dijelaskan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man shoma Ramadana summa asbaha sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian diikutkan dengan 6 hari bulan Syawal, niscaya ia sama seperti berpuasa 1 tahun penuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka berlomba-lombalah saudara-saudara sekalian untuk kita menggapai pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala selama 1 tahun kita berpuasa. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain, hadis yang pernah diriwayatkan oleh Ibnu Husain menyatakan bahwa Syamu Ramadhan bi'ashrati ashhurin wa siyamu sittati ayyam syahrain wa dzalika syamus sanah. Puasa Ramadan bagaikan 10 bulan, puasa 6 hari bagaikan 2 bulan. Maka yang demikian adalah puasa 1 tahun. Inilah saudara sekalian, dapat kita pahami bahwa puasa fardu dalam bulan suci Ramadan 1 hari dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala selama 10. Jadi kalau kita berpuasa selama 1 bulan, yaitu 30 hari,
dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 300 hari. Begitu juga dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, saudaraku sekalian. Satu hari kita berpuasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala selama 10 hari. 6 hari jumlahnya adalah 60 hari. Jika kita tambahkan 300 hari tambah 60 jadi 360 hari. 360 hari, saudaraku sekalian, adalah 1 tahun daripada bulan Hijriah. Maka benar kata Rasulullah SAW, "Fadzalika siyamus sanah." Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan puasa Ramadan daripada hambanya, tidak menyia-nyiakan daripada sunnah 6 hari daripada hambanya. Inilah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mau berpuasa 6 hari setelah keluar daripada bulan. Saudaraku, alangkah baiknya kita belajar dan terus belajar meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya kemauan hati kita melaksanakan ibadah puasa 6 hari setelah bulan suci Ramadan, ini salah satu pertanda amalan yang pernah kita lakukan pada bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan saleh kita, tarawih kita, witir kita, dan ibadah-ibadah lainnya tadarus kita pada bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan sebuah konteks daripada para ulama menyatakan yang bahwa sawabul hasanatil hasanah ba'da faman amila hasanatan thumma asba'aha ba'da bihasanatin kana dzalika alamatan ala qabulil hasanatil ula kama anna man amila hasanatan thumma asba'aha bisayyi'atin kana dzalika alamatan raddil hasanah wa adami qabulha. Balasan sebuah kebaikan adalah mengerjakan sebuah kebaikan setelah. Siapa saja beramal kebaikan kemudian diikuti dengan kebaikan, niscaya adalah demikian merupakan tanda menerima kebaikan yang pertama. Sebagaimana seseorang beramal kebaikan kemudian diikutkan dengan keburukan, itulah tanda keburukan daripada hasanah tersebut dan tidak diterima hasanah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, saudaraku sekalian, setelah kita kembali keluar pada bulan Ramadan, cobalah kita menambahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah jadikan setelah kita keluar daripada bulan suci Ramadan ini kita kembali ke jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ke jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, kebaikan yang kita laksanakan dahulu, jika kita melaksanakan kemaksiatan hari ini, sungguh kebaikan tersebut akan hilang. Kebaikan tersebut akan ditutupi oleh para sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kelebihan dan keistimewaan yang kita lakukan dalam bulan Syawal ini, terutama adalah berpuasa selama 6 bulan. Kita berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal dapat mengambil hikmah yang bahwa kita setelah kembali daripada bulan suci Ramadan, kita tidak pernah terhenti dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja kita beribadah dalam bulan suci Ramadan saja, tapi ibadah kita yang pernah kita lakukan dalam bulan suci Ramadan kita berkelanjutan setelah bulan Ramadan tersebut, yaitu bulan Syawal, dengan kita puasa sunnah 6 hari. Moga-moga kita bisa mendekatkan diri kita, bermuhasabah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam sebuah ayat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai kematian kepada para hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lalai, jangan pernah susah ketika kita diperintahkan untuk beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan
semua ibadah-ibadah yang kita lakukan pada hari ini semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak pada hari ini coba kita melihat orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tenang jiwanya, tenang hatinya, karena mereka selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara seiman dan seagama, maka selama ajal belum menjemput kita, selama Allah belum mengembalikan kita kepadanya, hiduplah selalu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baikkan hati kita, baikkan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam dapat kami sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warḍana bil inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.